Mari kita berdoa. Biarlah pujian tadi menjadi doa dan kerinduan kami, di mana seluruh hidup kami diberikan kepada Tuhan. Ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh memberikan telinga kami, telinga yang tidak hanya mendengar, namun telinga yang kemudian dengan sungguh-sungguh memperhatikan firman-Mu. Dan biarlah mata yang masih bisa membaca menjadi mata yang sungguh-sungguh rindu untuk terus merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kini kami hendak mendengarkan uraian firman Tuhan. Kami sadar betapa lemah dan terbatasnya diri kami. Oleh karena itu mari Roh Kudus yang menolong setiap kami, supaya yang menyampaikan dan yang mendengarkan sungguh kemudian dimampukan untuk menjadi pendengar dan pelaku firman. Kami menyerahkan waktu yang ada sepenuhnya ke dalam tangan cinta kasih dan anugerah Tuhan. Demi Kristus Yesus anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Kita akan bersama-sama membaca bagian ini. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua. Demikian seterusnya kita akan bergantian sampai ayat yang ke-15. Walaupun di dalam Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Pelayanan Kasih, tapi tema khotbah kita hari ini adalah Kaya dalam Kemurahan Hati. Ya, kita akan membaca secara bergantian bagian firman Tuhan ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu.
Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Bersama-sama seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengawali khotbah hari ini dengan sebuah kisah tentang seorang pendeta. Seorang pendeta yang berada di sebuah pedalaman dalam rangka pelayanan misi. Singkat cerita, ya setelah khotbah selesai, jemaat itu dipersilahkan untuk kemudian memberikan persembahannya. Lalu kemudian setiap jemaat yang hadir secara bergantian itu maju ke depan, ya. Dan mereka memberikan persembahan macam-macam. Ada yang membawa beras, kemudian membawa pisang, membawa ubi, membawa ikan, ada juga yang membawa durian, gitu ya. Kemudian pendeta tersebut melihat dan mengamati bahwa tiba-tiba ada seorang anak kecil. Anak kecil yang mungkin ya dia baru SD kelas 1 atau kelas 2, dia kemudian maju dan berdiri ya di dekat barang-barang yang dipersembahkan. Dia maju lalu kemudian tiba-tiba orang tuanya segera datang dan menariknya dan berkata begini, sini anakku, jangan malu-maluin kami, ayo duduk kembali ke tempatmu. Anak itu bilang apa? Dibilang seperti ini, tidak, aku mau tetap di sini. Kemudian pendetanya mendekati dia dan bertanya, mengapa kamu berdiri di mimbar ini nak? Kemudian anak ini berkata dengan polosnya, Pak Pendeta, orang-orang termasuk orang tuaku sudah memberikan persembahan pada Tuhan Yesus. Dan aku juga mau kasih persembahan pada Yesus. Tapi karena aku gak punya apa-apa, maka aku berdiri di sini untuk mempersembahkan diriku bagi Tuhan Yesus. Sebuah jawaban yang sederhana, yang polos, yang menunjukkan bukankah kita pun semestinya belajar seperti anak kecil itu. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang kudus, kita perlu belajar memberikan diri kita, memberikan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Dan setiap kita perlu memahami bahwa mempersembahkan diri kepada Tuhan gak harus selalu menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi penginjil. Tapi lewat profesi kita, lewat pekerjaan kita, semestinya kita pun juga bisa mempersembahkan diri kita, melakukan aktivitas pekerjaan atau usaha kita demi kemuliaan nama Tuhan. Menarik kalau kita bicara soal memberi. Bapak Ibu Saudara, apa yang muncul dalam benak kita ketika mendengar kata memberi? Ya, seringkali yang muncul dalam benak kita ketika mendengar kata memberi itu angka. Ya, tidak cuma angka, tapi juga mungkin langsung muncul persembahan. Ada juga yang berpikir, oh ini kewajiban ini, memberi itu sesuatu yang wajib diberikan. Dan gak jarang kemudian topik tentang memberi ini menjadi topik yang terkadang itu terasa sensitif bahkan menegangkan bagi para hamba Tuhan. Karena menyentuh wilayah yang begitu pribadi, menyentuh rasa aman, menyentuh harta kita, menyentuh mungkin masa depan kita. Namun menarik bagaimana Alkitab menunjukkan bahwa memberi itu tidak pernah dipisahkan dari Injil. Alkitab tidak pernah memulai dari pertanyaan ya, berapa yang harus diberikan. Tapi dari pertanyaan yang jauh lebih dalam. Siapakah Kristus bagi kita dan apa arti anugerahnya bagi kita? Kalau kita membaca 2 Korintus 8, di sini Paulus dengan jelas tidak sedang melakukan penggalangan dana, ya. Paulus justru di sini dia sedang mengajar kepada jemaat tentang Injil yang hidup yang kemudian mengalir dan ditunjukkan lewat kemurahan hati umat Tuhan. Dan kalau lebih dalam kita mencoba melihat konteks dari surat ini, kita bisa melihat bagaimana jemaat Korintus itu diberikan contoh, ya. Dalam surat ini memberikan contoh bagaimana Paulus berkata bahwa jemaat-jemaat di Makedonia, yaitu Makedonia itu meliputi waktu itu Filipi, Tesalonika dan juga Berea, dan kalau masa kini itu adalah Yunani, ya. Dikenal daerah yang relatif begitu
miskin, dan jemaatnya sedang mengalami penderitaan, bahkan mereka begitu susah karena ada tekanan karena iman mereka. Dan sebaliknya dengan Korintus, ya, Paulus menunjukkan bagaimana Korintus itu kota perdagangan yang besar. Korintus menjadi pusat ekonomi. Korintus, ya, pakai bahasa masa kini, sebuah kota kosmopolitan. Begitu beragam orangnya, punya wawasan yang luas dan dilalui oleh kapal-kapal dagang dari berbagai macam tempat. Dan menarik bagaimana jemaat di Korintus adalah jemaat yang secara ekonomi itu cukup bahkan berkelimpahan. Jauh lebih nyaman dibandingkan dengan jemaat di Makedonia. Namun kemudian di sini dalam teks ini Paulus menunjukkan sesuatu. Rasul Paulus tidak melakukan sebuah perintah yang mengancam. Paulus tidak mencoba memanipulasi emosi. Tapi kalau kita membaca di ayat yang pertama, ditulis seperti ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Paulus mau berkata dan menunjukkan, lihat apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca dan mencermati dengan lebih detail, kita akan bisa melihat bagaimana ada sebuah kebenaran yang begitu mendasar dalam teks Alkitab ini. Bahwa jemaat yang sungguh hidup dari Injil akan menjadi jemaat yang kaya dalam kemurahan hati. Dan kemurahan hati itu bukan lahir dari kelebihan materi, melainkan dari hati yang sudah disentuh oleh anugerah Allah. Dan hari ini kita akan melihat beberapa kunci penting agar setiap kita mampu menjadi jemaat yang kaya dalam kemurahan hati. Kita mampu menunjukkan kasih dan kepedulian. Saya mengajak kita melihat untuk bagian yang pertama. Kunci yang pertama adalah ini, yaitu disentuh oleh anugerah. Ayat 1-7 menjadi landasannya. Dan kalau kita melihat, poin yang pertama ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Injil itu melahirkan pribadi-pribadi yang kemudian kaya dalam kemurahan hati. Bapak Ibu Saudara, kata kuncinya jelas. Kata kuncinya adalah ini, ya, kemurahan hati. Di awal tadi saya berkata bahwa Paulus memulai bukan dengan sebuah perintah, tapi dengan sebuah kesaksian tentang karya anugerah Allah yang bekerja di jemaat Makedonia. Dan Paulus dengan sengaja kemudian menempatkan kasih karunia Allah sebagai subjek yang utama, bukan kemampuan ekonomi dari jemaat. Tadi kita membaca bagaimana Paulus berkata, lihatlah kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Bapak Ibu Saudara, Paulus mau menunjukkan kepada kita bahwa kemurahan hati itu bukan hasil dari strategi pengelolaan keuangan, tapi menjadi sebuah buah dari karya Allah dalam hati orang yang percaya kepada Kristus. Dan menarik bagaimana gambaran Paulus itu begitu mengejutkan. Ketika membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, di sini kita bisa melihat bagaimana jemaat di Makedonia hidup dalam tekanan yang berat. Mereka mengalami penderitaan, bahkan tadi disebut berada dalam kemiskinan yang begitu dalam. Namun justru disinilah muncul sukacita yang meluap dan kemurahan hati yang begitu berlimpah dari jemaat di Makedonia. Dan Alkitab menunjukkan di sini kita bisa melihat bahwa ada sebuah paradoks Injil yang bertabrakan dengan logika dunia. Dunia seringkali berkata bahwa kenyamanan, ya, kenyamanan finansial itu sesuatu yang penting dulu nih. Kalau kita punya uang baru kita bisa memberi. Tapi sekali lagi ada perbedaan. Ya, dunia berkata kalau hidupmu aman, barulah kamu bisa memberi. Tapi Injil berkata begini, ketika Kristus menjadi harta terbesarmu, kamu dimampukan untuk memberi, bahkan di tengah kekurangan. Bapak Saudara, Injil menyatakan bahwa Kristuslah yang menjadi keamanan sejati. Dan ketika Kristus menjadi harta terbesar, ya hati kita dibebaskan dari ketakutan akan kehilangan harta dunia. Dan Paulus menunjukkan bagaimana
pemberian jemaat di Makedonia ini bukan asal-asalan. Mereka memberi menurut kemampuan, bahkan dikatakan melampaui kemampuan mereka. Bukan karena paksaan, tapi ada sebuah hati yang rela dan sukacita. Dan Paulus dengan sengaja kemudian membawa ke dalam pasal yang kelima yang menjadi kunci dari bagian ini. Ayat yang kelima ditulis seperti ini. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka, ini kuncinya, memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Inilah yang menjadi fondasi sejati dari kemurahan Kristiani. Pemberian materi hanyalah ekspresi lahiriah dari penyerahan diri yang sudah lebih dulu terjadi di hadapan Tuhan. Dan Injil pun mengatakan bagaimana orang yang percaya kepada Kristus itu akan memindahkan pusat hidupnya dari diri sendiri, yang kemudian dari rasa aman, dari rasa kepemilikan kepada Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi mereka dan menunjukkan anugerahnya kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara, dalam kerangka teologi yang kita yakini, anugerah itu selalu mendahului ketaatan. Dan kita jelas tidak memberi supaya diselamatkan. Tapi kita memberi sebagai sebuah respons ucapan syukur. Karena kita sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Buah itu tidak pernah menciptakan akar. Justru akar yang sehat pasti menghasilkan buah. Dan seringkali persoalan utama gereja tidak pernah terletak pada kurangnya sumber daya. Tapi pada hati yang belum sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Seringkali kalau kita memberi terasa berat, justru Tuhan sedang menyentuh pusat hidup kita. Tuhan itu gak sedang sentuh nominal atau menyentuh harta kita, tapi sedang melihat bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah hati kita ini sudah disentuh sungguh-sungguh oleh anugerah Tuhan? Di poin yang pertama ini saya mengajak kita untuk mencoba memeriksa hidup kita masing-masing dan juga bertanya, apa yang paling saya lindungi dalam hidup saya ini? Harta kita, keluarga kita. Terkadang apa yang paling sudah dilepaskan adalah, dalam tanda kutip, Tuhan kecil di hati kita masing-masing. Katekismus tadi mengingatkan, apa yang menjadi pusat hidup kita? Allah yang sungguh-sungguh, yang sejati, atau Allah-Allah lain? Uang kita, harta kita, penerimaan orang. Bapak Ibu Saudara, ketika kita disentuh oleh anugerah Tuhan, kita pun perlu belajar memberi dengan memulainya dari diri kita terlebih dahulu. Dan itu bisa dimulai dari sebuah doa yang sederhana. Tuhan, hidup saya ini bukan milik saya. Hidup saya, waktu saya, semua dalam milik-Mu. Pujian pengantar firman Tuhan mengatakan, pakai kakiku, tanganku, semuanya ini miliknya Tuhan. Dan kita perlu belajar untuk terbuka di hadapan Tuhan. Menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti apa kata Alkitab, pertama-tama memberikan diri kepada Tuhan. Baru kemudian memberi diri bagi sesama. Bapak Saudara, kita perlu terus mengoreksi. Kita perlu terus datang kepada Tuhan dan bertanya. Apakah masing-masing kita masih hidup dari rasa aman? Atau justru sebaliknya, kita sudah sungguh-sungguh mau bersandar kepada anugerah Tuhan? Ini hal pertama yang mesti terus coba kita gumulkan dan juga pikirkan. Bagian yang kedua dari teks ini kita juga diajak untuk kemudian melihat bahwa kunci untuk bisa menunjukkan kemurahan hati tidak cuma disentuh oleh anugerah, tapi kemudian Alkitab menunjukkan adalah ini kuncinya, dituntun oleh Kristus. Ayat 8 sampai 9 menjadi landasannya. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca ayat 8 dan 9 menunjukkan tentang siapa itu Kristus. Bapak Ibu Saudara, di bagian yang kedua ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Injil itu membentuk hati yang rela dan tulus dalam memberi. Bagaimana Kristus yang rela menjadi miskin itu menjadi standar bagi kita dan menjadi motivasi dalam memberi. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca ayat yang ke-8 dan 9 dituliskan seperti ini. Saya bacakan ayat yang ke-9 khususnya.
Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yaitu Kristus yang oleh karena setiap kita menjadi miskin. Sekalipun Kristus kaya, supaya setiap kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di sini Paulus mau menunjukkan sekali lagi anugerah Tuhan yang begitu besar dan juga begitu melimpah dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, setelah menunjukkan tentang jemaat Makedonia yang mau memberi dengan kesungguhan hati, Paulus kemudian membawa jemaat Korintus kembali kepada pusat Injil. Bukan membawa kepada rasa bersalah, nih kamu gak ngasih nih, atau membawa kepada tekanan moral, tapi membawa kembali kepada pusat Injil. Dengan berkata, kamu sudah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus tidak memulai dari sebuah tuntutan, tapi dari sebuah relasi. Paulus tidak berkata, lihat nih, Kristus sudah memberi, maka kamu harus memberi juga. Tapi Paulus justru berkata sebaliknya. Karena kamu sudah mengenal kasih karunia Kristus, maka kamu silakan memberi yang terbaik kepada Kristus. Ini sangat penting. Karena konsep pemberian dalam kekristenan itu bukan imitasi moral, tapi respons relasional. Ini sebuah istilah yang saya dapatkan dalam persiapan khotbah. Bagaimana pemberian dalam kekristenan itu bukan imitasi moral, tapi respons relasional sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan tadi saya mengatakan bagaimana Alkitab merangkum seluruh Injil dalam satu kalimat yang padat. Kristus yang kaya dalam kemuliaannya rela menjadi miskin oleh karena kita. Supaya oleh kemiskinan Kristus kita menjadi kaya. Maksudnya adalah bagaimana bukan tentang kemiskinan materi, tapi kerelaan Kristus yang merendahkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan kemudian menanggung dosa. Dan bahkan sampai di puncak di atas kayu salib dia mati demi kita, menunjukkan bahwa ada sebuah pemberian diri yang begitu total, pemberian diri yang tanpa syarat, pemberian diri yang begitu tuntas dan sepenuhnya oleh Kristus. Dan di sini menunjukkan kepada kita perbedaan mendasar antara moralitas dan juga Injil dalam hal memberi. Tanpa Injil, jelas memberi itu mudah berubah menjadi sebuah beban. Tanpa Injil, memberi juga bisa menjadi sebuah alat pencitraan rohani, ya. Atau tanpa Injil bisa jadi, ya, pemberian itu menjadi sebuah cara untuk bisa menenangkan dari rasa bersalah. Tapi dengan Injil semua menjadi berubah. Dengan Injil memberi menjadi sebuah ungkapan syukur kita, menjadi respon kepada kasih Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi diri kita. Bapak Ibu Saudara, etika Kristen itu tidak pernah berdiri sendiri. Dia selalu mengalir dari Kristus. Dan standar kemurahan Kristen bukan perbandingan horizontal dengan orang lain, tapi salib Kristus sebagai pusat dan juga ukurannya. Oleh karena itu di bagian yang kedua ini tentang dituntun oleh Kristus, kita perlu kembali melihat dan mengubah pertanyaan dari berapa menjadi mengapa. Jangan pernah mulai dari berapa yang harus saya beri, tapi selalu mulailah dari mengapa Kristus layak menerima hidup saya. Ini hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu gak pernah minta melampaui kemampuan kita, tapi Dia selalu minta hidup kita ini pertama-tama diberikan kepada kita, kepada Dia. Lalu kita juga perlu terus belajar, ya, belajar dengan melatih diri untuk terus senantiasa memberi itu sebagai sebuah ibadah kita kepada Tuhan, bukan kewajiban. Setiap hari Minggu ketika datang ke gereja memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara, semestinya persembahan kita bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi sebuah respons ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur bagaimana Tuhan sudah memelihara hidup kita, Tuhan mencukupkan keperluan kita, walaupun mungkin kita terbatas, tapi kita bersyukur kepada Tuhan sudah menjaga kita dan memelihara kehidupan setiap kita. Dengan begitu maka memberi akan menjadi sebuah penyembahan, bukan sebuah tekanan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya senang dengan model pola persembahan gereja kita. Ya, saya tidak tahu, tapi kalau saya coba baca sejarahnya, kayaknya sebelum COVID sudah mulai tanpa ada kantor-kantor berjalan. Dan ini menjadi sebuah pengingat betapa ya kita memberi dengan sebuah kesadaran diri. Bagaimana Tuhan yang sudah menyertai kita,
memberkati kehidupan setiap kita. Dan kita pun semestinya belajar untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Karena ukuran kemurahan hati seorang Kristen bukan ya perbandingan sesama, tapi sekali lagi karena Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, selain kunci penting yaitu disentuh oleh anugerah, dituntun oleh Kristus, yang ketiga diarahkan oleh Injil. Ayat 10 sampai 15 menjadi landasannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat 10 sampai yang ke-15, di sini bisa melihat bagaimana Injil itu mengarahkan kita pada kemurahan, bagaimana perlu ada keadaan juga keseimbangan dalam kehidupan berjemaat. Kata kuncinya adalah saling memelihara. Dan menarik bagaimana Paulus kemudian di sini mencoba mengingatkan bahwa jemaat mestinya saling mendukung satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, Paulus kemudian membawa Injil yang sudah menyentuh hati itu ke dalam ranah yang bersifat praktis dan juga komunal. Paulus menegaskan bahwa pemberian Kristen itu harus sukarela, sesuai kemampuan dan realistis. Bapak Ibu Saudara, Paulus menunjukkan bagaimana Allah itu tidak menuntut apa yang tidak kita miliki. Dan ini prinsip yang menegaskan bahwa kemurahan Kristen itu lahir ya dari ketaatan, iman dan hikmat dari yang berasal dari Tuhan. Bukan sebuah tindakan heroik ya. Heroik karena aku nih punya lebih nih, aku mau memberi. Bukan seperti itu, tapi karena kita sadar bahwa bagaimana ada iman yang berhikmat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Namun Paulus juga mengatakan bagaimana pemberian ini pun tentunya ada sebuah tujuannya. Supaya tidak ada yang berkekurangan dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini bukan komunalisme ya yang mematikan tanggung jawab pribadi. Bukan pula pemaksaan yang menghilangkan kebebasan. Ya, sebuah istilah yang saya dapatkan adalah sebuah solidaritas Injil. Kesadaran bahwa gereja adalah satu tubuh, di mana Allah mencukupkan umatnya melalui umatnya sendiri. Dan untuk memperkuat hal ini kemudian Paulus menunjukkan tentang kisah mana di padang gurun. Dalam pemeliharaan Allah yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit itu tidak kekurangan. Dan prinsip ini menunjukkan kepada setiap kita bagaimana Allah adalah pemberi yang sejati. Dan setiap kita hanyalah penata layan. Bapak Ibu Saudara, ketika umat Allah hidup dalam ketaatan dan kepercayaan, pemeliharaan itu dinyatakan secara nyata ya kepada umat Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah ya mencukupkan umatnya melalui umatnya sendiri. Artinya kita diminta untuk melihat jemaat sebagai satu tubuh. Ketika ada jemaat yang sakit, kehilangan pekerjaan, atau mungkin terkena musibah, itu bukan dalam tanda kutip urusan pribadi, tapi menjadi panggilan tubuh Kristus untuk kemudian saling mendukung, saling membantu, saling memelihara satu dengan yang lain. Dan Injil itu mengarahkan supaya gereja itu hidup dalam sebuah keseimbangan. Keseimbangan antara koinonia, diakon dan juga marturia. Kita tahu koinonia itu adalah persekutuan yang berakar pada Allah. Dan kita bisa belajar dengan cara kemudian hadir, mendengar juga mendoakan pergumulan saudara seiman kita. Tapi kita juga bisa kemudian lewat diakonia bagaimana ada kasih yang nyata dan bertanggung jawab. Ya, kita bisa kemudian memberi sesuai kemampuan yang ada. Memberikan waktu kita, tenaga kita, perhatian kita, bahkan dana kita. Ketika nanti mungkin suatu saat, entah di beberapa bulan ke depan, ditampilkan bahwa kita akan mendukung dalam hal diakonia pendidikan misalnya atau beasiswa. Kita punya hati yang juga mau bergumul dan juga mendukung akan pelayanan hal ini. Bapak Ibu Saudara, kita diminta sekali lagi untuk menunjukkan semua secara seimbang. Marturia, ya kesaksian Injil kepada dunia. Kita bisa melihat dan menunjukkan kasih Kristus kepada dunia lewat kepedulian gereja. Bersyukur bagaimana kita beberapa waktu lalu juga bersama-sama mengumpulkan dana sosial ya untuk menangani bencana di Sumatera. Dan kita bisa mendukung itu semua sebagai sebuah bentuk bagaimana Tuhan mau setiap kita juga ya berbagian dalam pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara, iman yang hidup itu iman yang ya tidak pasif ya. Iman yang tidak menunda, yang kemudian tidak menutup mata. Kalau kita mengingat Galatia 6 ayat yang ke-10,
Paulus juga menegaskan prinsip yang sama kepada jemaat di Galatia. Supaya umat Tuhan itu saling menolong juga membantu. Di Galatia 6 ayat 10 Paulus berkata seperti ini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sebuah teks yang menjadi pengingat bahwa kita mesti saling menolong satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini dari 208 tidak memanggil kita untuk menjadi jemaat yang kaya secara materi. Tapi kita dipanggil untuk menjadi jemaat yang kaya dalam kemurahan hati. Dan ketika Kristus menjadi harta terbesar kita, uang itu tidak lagi menjadi tuan kita. Dan memberi tidak lagi menjadi sebuah beban. Mengapa tidak menjadi beban? Karena kasih Allah itu mengalir melalui kehidupan setiap kita. Sebelum kita berpikir tentang apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, mari kita kembali melihat apa yang sudah Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Alkitab berkata bagaimana Yesus Kristus yang kaya dalam kemuliaan telah rela menjadi miskin oleh karena kita. Yesus meninggalkan kemuliaannya. Yesus memikul dosa kita. Dan Yesus rela menyerahkan dirinya sampai mati di kayu salib supaya setiap kita, orang-orang yang sebenarnya miskin secara rohani, diperkaya oleh anugerahnya. Dan keselamatan kita bukan hasil kebaikan atau pemberian kita, tapi sepenuhnya karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Di hadapan salib, kita tidak datang membawa prestasi, melainkan datang dengan tangan kosong dan percaya bahwa darah Kristus itu cukup untuk mengampuni, memulihkan dan juga menerima kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, Injil mengundang kita bukan pertama-tama untuk memberi lebih banyak, tapi untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Kalau selama ini hati kita masih menggenggam rasa aman dari harta, dari kekuatan, atau dari usaha kita sendiri, Injil memanggil kita untuk melepaskannya dan datang kepada Yesus sebagai satu-satunya sumber hidup dan pengharapan. Dan siapapun yang datang kepadanya tidak akan ditolak. Sebab Kristus sudah memberikan dirinya sampai tuntas bagi kita. Dari hati yang telah dipulihkan oleh Injil inilah, Roh Kudus akan menumbuhkan ketaatan, menumbuhkan kemurahan hati, dan menumbuhkan kasih yang sejati. Bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi sebagai buah dari keselamatan yang sudah kita terima dalam Kristus. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk mengambil waktu untuk memikirkan beberapa pertanyaan ini dalam hidup kita. Yang pertama, ini berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu disentuh oleh anugerah. Kalau masing-masing kita jujur di hadapan Tuhan, apa yang selama ini paling memberi rasa aman dan paling sulit dilepaskan? Lalu bagaimana Injil itu menantang saya secara pribadi untuk kembali menyerahkan hidup saya kepada Kristus? Ini hal yang penting untuk terus kita gumulkan. Karena ini bicara tentang pusat hidup kita. Siapa yang menjadi pusat hidup kita? Sungguh-sungguh Allah atau yang lain? Lalu pertanyaan yang kedua, ini berkaitan tentang motivasi memberi. Kita semestinya dituntun oleh Kristus. Apakah selama ini masing-masing kita memberi sebagai sebuah kewajiban, tekanan atau perbandingan dengan orang lain? Atau sebaliknya, sebagai sebuah respon syukur karena aku sudah lebih dulu diperkaya oleh kasih karunia Kristus di salib. Ini menjadi sebuah hal penting juga untuk terus kita pikirkan ketika kita memberi kepada Tuhan. Lalu pertanyaan ketiga berkaitan dengan diarahkan Injil tentang arah hidup kita bersama. Dalam kesempatan yang Tuhan taruh di depan hidup kita saat ini, ya entah itu di keluarga, di gereja atau lingkungan, langkah sederhana apa yang Roh Kudus dorong saya untuk lakukan supaya kasih Kristus itu nyata mengalir dalam hidup saya? Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti punya pengalaman-pengalaman pribadi. Bagaimana Roh Kudus menggerakkan kita untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Saya harus jujur mengakui bahwa saya bukan orang yang peka. Ya, istri saya itu jauh lebih peka dibanding saya. Suatu kali kami berkendara dalam kondisi hujan, naik mobil ya. Kemudian waktu itu
Saya bilang, pengen makan bubur kacang hijau. Kami dapat beli. Kemudian kami jalan, kemudian di tengah jalan itu ada kayaknya itu bapak dengan 2 anak kalau nggak salah yang sedang berteduh, dan kayaknya saya nggak ngamatin, kan saya bawa mobil juga. Istri saya mengamati, kemudian dia berkata, saya tegar pengen ngasih bubur kacang hijau yang dibeli itu ya, kami beli 2 ya, buat mereka. Saya sebenarnya agak malas, aduh saya pengen makan kacang hijau, tapi kenapa kamu mau kasih? Kami udah lewatin sebenarnya, tapi kemudian kan istri saya mendesak, ya udah akhirnya kami muter akhirnya kemudian saya mandi, istri saya yang turun, dia memberikan kepada orang tersebut gitu. Kemudian dia berkata, dia bercerita, saya lega bisa memberi kepada orang itu, kepada bapak dan konsol 2 anaknya. Ya, karena dia merasa kayaknya mereka orang yang memang perlu diberi sesuatu gitu. Tapi saudara, hal yang sederhana ya, tapi ya saya pun terus belajar untuk bisa punya kepekaan akan hal-hal seperti itu. Dan ini pun mengajak kita untuk menghubungkan Injil dengan hal yang bersifat konkret. Bagaimana kita bukan dibebani dengan sebuah hal yang berat, tapi dengan rela hati, dengan sukacita memberi kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara, masih ingat kisah anak kecil awal khotbah tadi? Ya, Bapak Ibu Saudara, anak kecil yang tadi maju dan mempersembahkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, pendeta itu kemudian berkata, ya tadi saya nggak ceritakan, pendetanya ngomong apa sih kepada si anak ini? Pendeta itu berkata kepada si anak yang berdiri di depan tadi ya, nak, persembahan dirimu aku terima. Oleh karena kamu sudah mempersembahkan diri pada Tuhan Yesus, maka hidupmu harus dipakai untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Kamu harus rajin ke gereja, membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan jangan lupa untuk menolong dan membantu temanmu yang sedang mengalami kesusahan. Itu pesan pendetanya kepada si anak tersebut. Sebuah kisah yang kembali juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan seorang bernama Billy Graham pernah bilang seperti ini, Tuhan tuh ngasih 2 tangan pada manusia. Satu untuk menerima dan satu untuk memberi. Dan Tuhan itu mau kita bukan menjadi tangki air yang hanya menimbun ya, tetapi Tuhan mau setiap kita terus ya menjadi berkat bagi sesama. Gak cuma menimbun, tapi kemudian terus menjadi berkat bagi sesama. Bapak Saudara, bagian Alkitab hari ini sekali lagi mengajak kita untuk punya kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama. Punya kehidupan yang terus mau belajar menjadi jemaat yang kaya dalam kemurahan hati. Tentunya tidak bisa dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus yang akan terus menolong setiap kita, dan biarlah Roh Kudus pun yang akan menolong masing-masing kita untuk hidup dari Injil. Dan biarlah Roh Kudus pun menolong kita supaya setiap kita bertumbuh dalam persekutuan dan juga menjadi saluran anugerah bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk bagian firman yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa sebagai orang yang sudah disentuh oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, kami dituntun dan diarahkan untuk kemudian menjadi berkat bagi sesama. Tuhan tolong kami supaya masing-masing kami menjadi pribadi yang kaya dalam kemurahan hati. Dan itu semua bukan karena kekuatan kami, namun Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami, yang terus akan menolong setiap kami, memampukan kami menjalankan firman Tuhan ini. Terima kasih buat apa yang boleh kami dengar dan renungkan bersama pada hari ini. Dan Tuhan terus tolong setiap kami bisa menjadi pendengar dan pelaku firman. Demi Kristus kami naikkan doa ini. Amin.